Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan membawakan resum dari materi yang saya dapatkan pada PPAK kemarin. Resum pada hari pertama, peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan mahasiswa tahun 2020 sebanyak 43 orang. Materi yang pertama dari materi akademik, pematerinya dengan Bapak Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang memiliki 7 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event internasional mahasiswa, abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang menggunakan ciri khas UIN Malang. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antara prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, dan e-learning. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember tahun 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh pada SKS. Semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar maka semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua dibawakan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru mengupayakan diri baik secara mental, spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikirannya dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami,
tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang aktif dan berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, dan HMPS maupun HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalangkan, maka hal ini segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Kita menuju materi di hari kedua. Materi dibawakan membahas oleh DEMA. DEMA merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang merupakan organisasi intra kampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinir dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Yang kedua yaitu SEMA, Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, pengarahan, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan ke pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memiliki pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu wewenang SEMA. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pelmilah. Yang selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas.
Selanjutnya mengawasi melaksanakan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Selanjutnya turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Selanjutnya menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya yaitu UKM. UKM di UIN Malang ada banyak sekali, jadi mahasiswa baru tidak akan jadi mahasiswa baru bebas memilih untuk minat dan bakatnya masing-masing. Yang pertama ada UKM Menwa, Organisasi Sejarah Pembentukan Jenderal Ahmad Nasution 1959 di Jawa Barat. Tugas Menwa yaitu membantu TNI, Polri, dan juga Rektor. Kegiatannya yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. Yang kedua, UKM Pramuka. UKM Pramuka Rancana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra bulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Program kerja dari UKM Pramuka ini adalah Anjang Sana, Warda, dan Kuarnas, perkemahan Wira Karya, temu alumni atau family gathering, musyawarah Pagenda. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logo book, dan memo salah satu dewan yaitu OPS Diklat. Selanjutnya yaitu UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan akademik, Mustafa Dias Natalik. 6 bidang yaitu sosialisasi keagamaan, Dikdan, pengendalian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, utang kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan, webinar perpustakaan, humas, konsolidasi silaturahmi, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Yang selanjutnya yaitu UKM GGB, Gema Gita Bahasa. Yang selanjutnya yaitu UKM GGB, Gema Gita Bahana, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Yang selanjutnya UKM SR, seni religius. Seni religius bertujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Yang selanjutnya UKM teater, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Mapala Tursina, yaitu kegiatan utama rekreasi, mendaki, sosialisasi bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa ilmiah. Yang selanjutnya UKM Junior, unit olahraga, kegiatan rutin yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, big event yaitu Kopma Fair Dikmen Regional Jatim Diksar. Selanjutnya UKM Taekwondo,
merupakan UKM awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 15 April 1995. Agenda rutin yaitu train, agenda rutin tiap tahun, Gashuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya UKM Jepret Club, selanjutnya yaitu UKM Jepret Club atau yang biasa kita kenal dengan JC. Di UKM seperti ini, grup fotografi yang tidak fokus hanya satu bidang, namun mempelajari bidang videografi. Kegiatannya yaitu diklat pameran penting besar. Yang selanjutnya UKM Simfoni. UKM Simfoni yaitu Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Yang selanjutnya yaitu UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Selanjutnya UKM UAPM Inovasi. Di sini UKM ini merupakan UKM yang banyak diminati. Agenda rutinnya yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Selanjutnya yaitu materi yang dibawakan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ini. Yang selanjutnya yaitu materi dari Bapak M. Hasanuddin Wahid, MHum, sebagai anggota DPR RI. Beliau menyampaikan, dosen tidur gak dibayar, tapi kalau anggota tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwa mereka itu jongsongnya, rakyat harus melewati rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu sempat dipilih menjadi HMJ dan jurusan juga presiden BEM. Semua gemblengan ini dasar UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni ini Malang Stiribel. Lulusan UIN ini tidak hanya memiliki menjadi ustadz, lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu juga bisa berpikir di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ahli-ahli dan berbagai bidang agar nama UIN Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tingkat pemahaman tidak ada yang bisa menentukan obat COVID. Kuncinya mengulang COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID-19 ini untuk hilang. Selanjutnya dampak di sektor pendidikan, banyak yang putus sekolah dikarenakan agar harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain.
Model kolaborasi ini tidak hanya model pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital dan seperti memakai hologram. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa pandai IT maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubahan dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN yaitu harus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosial tempopreneur. Selanjutnya, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, kandungan ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu, mau keduanya maka kuasailah ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 harus besar adalah Sun Salhin Islam. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sani dan Sil Islam. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sani dan Sil Islam. Sosial labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris, label Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sani dan Sil Islam. Sosial labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasito berasal dari jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpihak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks, serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Jadi moderasi penting di Indonesia karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agamanya. Yang kedua, historias Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Yang terakhir yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman
masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab sampai Amerika, oil, politik debt option, dan Ukraina. Peran mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimalisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Salam mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum